عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا أيها الإخوة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى وقد خاب من طغى. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Shadaqallahul azim. Saudaraku sedang jemaah dimuliakan oleh Allah, kebenaran agama Islam ditampakkan oleh Allah dengan diturunkannya agama Islam ini di tempat yang paling ekstrim secara budaya dan peradaban, di mana para penduduk Mekah saat itu mendapatkan julukan jahiliyah, bukan jahil lawan alim, tapi perilaku, budaya dan mungkin peradaban yang berlaku saat itu benar-benar di luar nalar akal sehat manusia. Saudaraku sedang dimuliakan oleh Allah, ketika Islam diturunkan di tempat seperti itu, maka siapapun yang menerima dakwah Islam menjadi pribadi yang benar-benar berubah dari kejam menjadi penuh dengan kasih sayang, dari mementingkan diri sendiri menjadi orang yang amat peduli, dari orang yang mungkin suka berbuat kerusakan menjadi orang yang benar-benar peduli baik kepada sesama maupun lingkungan. Dan itu diperkuat lagi dengan sosok yang menyampaikan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang benar-benar sudah diakui kepribadian beliau bahkan jauh sebelum beliau diutus menjadi seorang Rasul. Beliau sudah dikenal sebagai orang yang berkepribadian mulia dan terpercaya, Al-Amin. Saudaraku sedang jemaah dimuliakan oleh Allah, mengapa ini kita singgung dalam khutbah yang semoga bermanfaat dan diberkahi oleh Allah ini? Desember selain ada beberapa hari penting juga dikenal sebagai hari hak asasi manusia. 1948 yang lalu disepakati pada tanggal 10 Desember sebuah kesepakatan di antara negara-negara di dunia ini untuk memperhatikan beberapa hal yang akhirnya mereka sebut sebagai hak asasi manusia. Dan saudaraku sedang dimuliakan oleh Allah, diakui atau tidak saat ini yang menjadi sorotan dari lembaga-lembaga yang mengatakan pembela hak asasi manusia adalah malah orang-orang Islam. Negara-negara Islam atau penganut-penganut agama Islam dipandang sebagai orang-orang yang tidak memperhatikan hak asasi manusia. Ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam diri pribadi seorang muslim. Bagaimana mungkin ajaran Islam yang sudah Al-Fakir ilustrasikan tadi di awal khutbah, penuh dengan kasih sayang. Bayangkan kita harus mengucapkan itu dengan hukum wajib 17 kali paling sedikit
di dalam sholat kita, karena dia termasuk bagian dari suratul Fatihah. Bahkan lebih dari itu, Rasulullah mensunnahkan kita untuk mengucapkan kata itu setiap kita memulai sesuatu yang baik, apapun bentuknya. Kullu amrin dzibalin, kata Rasulullah, dengan ucapan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Rahman, kasih sayang yang tidak pandang bulu siapapun, apapun bahkan. Rahim, kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita seiman seagama. Kalau memang ajaran Islam seperti itu, dan itu ditampakkan, dibuktikan oleh baginda Rasulullah dan para sahabat sebagai generasi pertama yang menerima ajaran Islam itu, menjadi pribadi-pribadi yang berperilaku betul-betul mulia, tidak sekedar perbuatan, ucapan mereka pun mulia, sikap-sikap mereka pun mulia. Maka amat sangat mustahil jika saat ini Islam malah dicap sebagai teroris, sebagai orang-orang yang suka melanggar hak-hak orang lain dan seterusnya dan sebagainya. Karena itu, saudaraku sedang jemaah dimuliakan oleh Allah, jangan-jangan kita memang belum benar-benar memahami inti, ruh atau substansi ajaran kita, sehingga mungkin kekurangtahuan itu yang menjadikan kita merasa punya hak untuk mengintimidasi orang lain dan lain sebagainya. Lupakah kita, selain ajaran keimanan, Allah dan Rasulullah mengajarkan kita untuk benar-benar menghargai jiwa dan kehidupan. Hifdzun nafs, menghargai jiwa ini sampai hukuman terberat dari perbuatan yang melanggar hak asasi ini. Ketika orang menghilangkan nyawa orang lain, maka tidak ada yang lebih pantas kecuali hukuman setimpal kisos. Orang kadang salah persepsi terhadap kisos. Kenapa dia tidak memikir bahwa orang yang berbuat membunuh itu telah betul-betul menghilangkan hak orang lain juga, yaitu kehidupannya. Saudaraku sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bahkan kalau kita benar-benar membaca Al-Quran, dan saya yakin kita sudah diajari oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita, bahwa dalam Al-Quran Allah berfirman, barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa hak atau tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, kaman qatalan nasa jami'a, dia seakan-akan membunuh seluruh kehidupan, seluruh manusia. Dosanya seberat itu. Saudaraku sedang jemaah dimuliakan oleh Allah, bahkan saking menjaganya Rasulullah terhadap satu jiwa, ketika putra kesayangan beliau dalam tanda kutip, itu sebutan yang diberikan oleh para sahabat, Usamah bin Zaid, dalam sebuah pertempuran membela hak-hak orang Islam. Perlu dicatat, pertempuran Islam hanya mempertahankan diri. Saat itu Usamah berhadapan dengan pemimpin orang yang merugikan, bahkan mengancam hak-hak kehidupan maupun hak-hak harta dan lainnya dari orang Islam. Singkat cerita, orang tersebut terdesak dan tiba-tiba dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Bagi Usamah itu hanyalah sebuah pembelaan diri. Maka saat itu, dengan dasar bahwa orang ini sekedar berpura-pura, Usamah tetap membunuh orang ini. Ketika cerita itu didengar oleh Rasulullah, Usamah mengisahkan, aku tidak pernah melihat Rasulullah begitu marah kepadaku seperti itu, sampai beliau mengatakan, apakah
perlu kamu belah dadanya untuk melihat apakah dia benar-benar beriman atau tidak. Begitu amat sangat Islam menghargai kehidupan, sehingga tatanan aturan termasuk hukum-hukum dalam Islam betul-betul menjaga supaya orang tidak sampai berbuat merugikan orang lain alias melanggar hak-hak orang lain. Dalam pokok ajaran Islam juga diajarkan hifdzun nasl. Selain menjaga jiwa juga menjaga kelangsungan hidup. Berarti Islam benar-benar mengajarkan bagaimana kita benar-benar melestarikan lingkungan. Orang-orang yang fasik digambarkan dalam suratul Baqarah, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ada kata wa yufsiduna fil ard. Orang yang dianggap pendosa dalam ajaran kita adalah diantaranya orang yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan diantaranya adalah ketika kita tidak memperhatikan kebersihan, ketertiban, dan seterusnya dan sebagainya. Termasuk pribadi Islam diajarkan untuk benar-benar menghormati aturan-aturan yang disepakati dalam kehidupan kita. Misal aturan sosial, aturan lalu lintas, aturan apapun. Begitu tertibnya ajaran ini. Tidak salah kalau Allah menyatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Jika 1400 tahun yang lalu Allah mengatakan telah aku sempurnakan nikmatku dan aku ridhoi Islam sebagai agama untuk kalian, dan berlakunya risalah Islam ini sampai nanti Allah menakdirkan kiamat atau akhir dunia ini, maka berarti seharusnya kita adalah orang-orang yang benar-benar menghargai orang lain. Kata Rasulullah, sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling beretika, yang paling bertata krama, yang paling sopan santun. Kata-kata kita tidak pernah menyakiti, menyinggung perasaan orang lain, tidak peduli agamanya, sukunya, apapun. Kita dipersembahkan oleh Allah sebagai umat terbaik, rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Kita tampakkan perilaku kita dengan akhlak sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Juga Rasulullah memberikan kriteria kita sebagai seorang muslim yang terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Rasulullah menggunakan kata khairun nas, bukan khairul muslim. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya, dan puncaknya adalah sebagai hamba. Kita adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa tidak hanya sekedar menghormati dan mentaati hukum-hukum Allah, tapi juga hukum-hukum yang disepakati dalam kehidupan kita ini. Semoga Desember ini tidak sekedar berarti sesuatu yang mungkin bagi saudara-saudara kita yang lain itu penting, tapi bagi kita adalah saat yang terbaik untuk mengintrospeksi diri, apakah kita layak berlabel sebagai seorang muslim dan seorang yang mukmin. Semoga sedikit peringatan ini ada guna dan manfaatnya bagi al-Fadhil dan jamaah sekalian. Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un basir. Waghfiru rabbakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميعاد. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون.
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Wa qala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim 'ala sayyidina maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana ya Allah, Engkau yang maha menyaksikan, maha tahu, maha mendengar ya Allah, bagaimana sebenarnya diri kami ya Allah. Jika kami masih jauh dari mendekatkan kami, jika kami masih banyak salah dan dosa, ampuni kami. Jika kami masih sering lupa kepadamu, ingat dan tegur kami ya Allah ya Rabbana. Jadikan kami pribadi yang baik, jadikan kami keluarga yang baik, jadikan kami anggota masyarakat yang baik, jadikan kami orang-orang yang benar-benar menjadi rahmat bagi sesama kami. Perbaiki akhlak kami, perbaiki kemanfaatan kami untuk sesama, dan perbaiki ketakwaan kami. Rabbana ya Allah, kami benar-benar memohon dengan segala ketidakpantasan diri kami, semoga Engkau limpahkan kepada diri kami orang-orang yang kami cintai, masyarakat kami, bangsa dan pemimpin-pemimpin kami ya Allah, saudara-saudara kami seiman seagama ya Allah, kebaikan sebagaimana yang selalu Engkau limpahkan pada baginda Rasulullah SAW. Jauhkan, selamatkan, hindarkan kami dari segala ketidakbaikan, ucapan, perbuatan dan sikap-sikap kami ya Allah, sebagaimana selalu Engkau lindungi baginda Rasulullah SAW. Khusus untuk saudara-saudara kami yang Engkau uji dengan musibah ya Allah, kuatkan mereka ya Allah, terima amal ibadah dan ampuni dosa yang meninggal ya Allah, dan jadikan itu pelajaran untuk kami menjadi hamba-Mu yang lebih baik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.